Apa Allah 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum almarhumah. Satu adalah ayat Nisa bin almarhum Bapak Sayyid bin almarhum An. Dua almarhumah Ibu Mani binti Samad. Tiga almarhum Bapak Rosini bin Tulan. Empat almarhumah Ibu Fatimah binti Pulanan. Lima almarhumah Ibu Masa binti Samad. Dan almarhum Bapak Karna bin Rosini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, itulah uang sholawat dan uang infak sedekah dan jariyah yang telah kami terima. Tentunya kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga infak sedekah jariyah dan uang sholawat yang telah diberikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan mendapatkan ganti yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, mari sama kita kirimkan suratul Fatihah yang mana pahalanya tentunya kita niatkan dengan ikhlas untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, wabil khusus para almarhumin wal almarhumah yang telah saya sebutkan tadi. Semoga dengan kiriman Fatihah kita para almarhumin wal almarhumah senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada salah hilaf dan dosanya. Allah terima semua amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pakai untuk kita semua dan keluarga kita, semoga dengan karamah dan mukjizat daripada suratul Fatihah kita semua senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah berikan kita rezeki yang banyak halal serta barokah, tentunya untuk modal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita kesehatan panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan untuk jemaah masjid yang mungkin sedang sakit atau kurang sehat, dengan melalui Fatihah itu pula keluarga kita atau jemaah masjid yang sedang sakit, segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qira'atul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidayna. Amin. Hadirin jemaah sekalian, untuk petugas tanggal 15 Desember tepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir yang bertindak sebagai wajib Al-Ustaz Kanda Nur Ali AS, bila Al-Ustaz Yayat Nur Hidayat SPDI, khotib insyaallah saya sendiri, dan imamnya oleh Al-Ustaz Bapak Haji Sarmudi AS. Dan untuk pengajian malam Selasa esok insyaallah diisi oleh guru kita Al-Karam yang ada Dr. Anaski Haji Abdul Khair. Kemarin minggu Selasa kemarin beliau tidak dapat mengisi badalkan dengan yang lain karena beliau baru kemarin sore pulang atau diizinkan oleh dokter dari rumah sakit karena 3 hari dirawat di rumah sakit Citra, dulu namanya Citra. Alhamdulillah beliau hari ini atau kemarin sudah bisa diizinkan pulang ke dokter. Hadirin jemaah sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa arhamana bi syari'atin nabiyil la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Jami'al Mujahidin rahimahullah. Izinkan pada kesempatan khutbah Jumat ini khatib menyampaikan khutbah dengan tema 4 cara merengkuh atau menggapai kebahagiaan hidup. Ikhwatul iman rahmatullah, betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Salah satunya diberikan kita umur panjang, sehingga kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami'al Mujahidin, yang tentunya menjadi kebanggaan kita dan insya Allah yang dipenuhi dengan kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita tidak ada pilihan lain bagi kita selain meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala apa yang menjadi larangannya. Harapan kita atau harapan kita setiap saat kuat dan keimanan
kita tersebut kian bertambah dari waktu ke waktu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahmatullah, tentunya ada kebiasaan bagi kita yang sebagian besar kita lakukan setelah kita menjalankan sholat fardu 5 waktu, yakni kita tidak pernah meninggalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertanyaannya hadirin, bagaimana cara kita menggapai hidup bahagia? Tentu kita akan menjawab sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falaynuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ikhwatal iman rahimahullah, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Tanda yang pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa orang atau beberapa contoh dalam kehidupan nyata, yakni sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah, berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah dapat mencukupinya. Bagaimana tidak jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta, harus menghidupi 5 anaknya, namun bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki halal, anak-anaknya pun juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Tentunya rezeki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Tanda yang kedua yaitu qanaah atau ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Qanaah yaitu menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya pun tidak bahagia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz kedua halaman 730, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Hadirin, tentunya ada pertanyaan, bagaimana agar kita bisa memiliki sifat qanaah? Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tajdaru ni'matullahi alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah pada kalian. Ikhwatul iman rahimakumullah, tentunya banyak contoh yang dapat kita lihat. Antara lain, seseorang yang memiliki mobil harus banyak bersyukur karena masih banyak orang lain yang tidak mampu untuk membeli mobil. Begitupun orang yang bisa atau mampu menaiki sepeda motor wajib bersyukur. Tentunya masih banyak orang yang masih naik sepeda dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentu saja orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Ikhwatul iman rahimahullah, tanda yang ketiga yaitu taufiquhu ila ta'at, dalam artian mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada pertanyaan juga buat kita, bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ikhwatul iman rahimahullah, menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, Allah akan menolong orang yang
sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti orang yang mau menuntut ilmu. Kemudian seseorang yang mengajarkan atau mengajar di sebuah lembaga keilmuan, dan orang yang mau memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Mereka lah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Dan tanda yang keempat atau terakhir, merasakan manisnya beribadah, atau disebut dengan halawah ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 1 halaman 12, salatun man kunna fihi wajada halawah al-iman ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufr kama yakrahu ayyudzaba finnar. Ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Ikhwatul iman rahimakumullah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah yang pertama memperoleh rezeki, atau kita cari rezeki yang halal. Yang kedua, kita harus memiliki sifat qanaah, menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, mendapatkan pertolongan Allah dan ketaatan, dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Ikhwatal iman rahmatullah, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barri raufur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'a ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى
وثنى بملائكته بكرسي وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صوم صلواتكم وإلا تسير الصوم من تمام الصلاة luruskan serta rapatkan barisannya. بسم الله الرحمن الرحيم